Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adalah pembukaan tentang kaidah-kaidah seputar bid'ah. Dan sengaja kami memperpanjangnya karena ini adalah kaidah-kaidah secara umum yang bisa kita praktekkan dalam semua permasalahan bid'ah. Adapun pembahasan kita sekarang yaitu perayaan Maulid Nabi, ini adalah salah satu di antara contoh sekian dari kaidah-kaidah di atas. Baiklah, mari kita bahas tentang perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, tentang definisi Aid. Apa yang dimaksud dengan perayaan? Al-Aid diambil dari kata bahasa Arab ada, yaitu kembali. Maka Al-Aid yaitu suatu perkumpulan umum yang menjadi kebiasaan, baik karena berulangnya tahun, minggu, bulan atau lainnya. Itulah yang namanya perayaan. Al-Id disebut Id karena dia kembali setiap tahunnya atau setiap minggunya atau setiap bulannya sesuai dengan perayaan yang ada. Dan termasuk keindahan agama Islam adalah menjadikan kepada kita dua perayaan besar setiap tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah membatalkan perayaan-perayaan jahiliyah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, kana li ahli al-jahiliyyati yawman fi kulli sanatin yal'abuna fihima, falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawman tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Kata Anas bin Malik, dahulu orang-orang jahiliyah memiliki dua perayaan jahiliyah setiap tahunnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, maka Nabi mengatakan Allah telah menggantikan dua perayaan jahiliyah tersebut dengan perayaan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini ayyul ikhwa wa ayyatul ahwat memberikan kepada kita faedah. Yang pertama, indahnya perayaan dalam Islam. Kalau kita perhatikan perayaan dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya, akan kita dapati bahwa perayaan dalam Islam jatuh setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin melakukan puasa, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin dalam ibadah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan setelah kurban. Dan di sana ada haji dan sebagainya. Karena memang perayaan yang sebenarnya adalah perayaan untuk mengungkapkan kegembiraan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira. Para ulama mengatakan dengan rahmat dan karunia Allah maksudnya adalah dengan nikmat Allah berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan ada dua macam. Kegembiraan yang terpuji, yaitu seorang bergembira karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kegembiraan karena kesombongan dan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita indahnya Islam juga. Di mana Islam tatkala melarang, dia juga memberikan jalan keluar. Tatkala Islam membatalkan perayaan-perayaan jahiliyah, Islam memberikan gantinya.
yaitu perayaan dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita perzinahan, menghalalkan kepada kita pernikahan, mengharamkan kepada kita pencurian, mengharamkan kepada kita pencurian, menghalalkan jual beli. Ya, mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan seterusnya. Karena Islam adalah agama yang indah. Melarang ya perayaan-perayaan yang menyerupai jahiliyah, tapi membolehkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita perayaan-perayaan yang sesuai dengan agama Islam. Yang ketiga, termasuk faedah dari hadis ini adalah bahwa perayaan itu harus ada dalilnya. Karena perayaan adalah ibadah. Tidak boleh kita membuat-buat perayaan yang tidak diizinkan dalam agama Islam. Sungguh menakjubkan ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Bukhari. Beliau mengatakan, sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal, sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syariat dan dalil. Ya, sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal, sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab. Kalau ahlul kitab sebelum kita, seperti tadi dalam hadis tentang diturunkannya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikannya sebagai perayaan. Kenapa? Karena orang Yahudi menggunakan perasaan. Kalau itu dianggap baik-baik. Tapi agama kita, agama Islam, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan wahyu dari Rabbil Alamin. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-huffi aula bil mashi min a'la." Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama dari bagian atasnya. Lebih utama untuk diusap, karena yang bagian bawah itu yang kotor, yang terkena kotoran. Tapi Islam tidak. Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Dan sungguh menakjubkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau mencium Hajar Aswad. Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ya. Beliau mengatakan, saya tahu kamu wahai Hajar Aswad hanyalah sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Seandainya bukan karena melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Itulah ittiba kepada Rasulullah SAW. Perhatikan juga jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Mu'adah berkata kepadanya, "Ya ummul mukminin, ma balul haidhi takdis shauma wala takdis shalah." Wahai ummul mukminin, kenapa wanita yang haid dia diwajibkan mengqadha puasa tapi tidak ada mengqadha salat? Padahal secara logika, mana yang lebih utama, salat atau puasa? Salat. Tapi kenapa seorang wanita yang haid dia mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya? Ya, apa jawaban Aisyah? Kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Pasrah. Inilah jawaban Aisyah. Haid menimpa kami pada zaman Rasulullah SAW. Tapi beliau memerintahkan kepada kami untuk mengqadha puasa, tidak memerintahkan kepada kami mengqadha salat. Titik. Enggak pakai akal-akalan. Karena memang itu tidak diperintahkan Rasulullah SAW. Itu jawaban Aisyah. Jadi Aisyah memberikan jawaban kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tidak menjawab jawaban dengan akal-akalan. Yang itu terkadang benar juga. Seperti misalkan, kalau sholat kan 5 kali dalam sehari. Seandainya kita disuruh mengqadha, memberatkan. Berbeda dengan puasa. Itu jawaban yang benar. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menjawab dengan jawaban akal-akalan. Tapi ingin mengajarkan kepada penanya untuk tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tatkala dia mengatakan, ya, bahwasanya haid menimpa kami,
tapi kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat, titik. Berkata Imam Ibnu Rajab juga, tidak disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan syariat, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, dan ini perayaan tahunan. Dan hari Jumat, ini perayaan mingguan. Selain itu, kata Imam Ibnu Rajab, menjadikannya sebagai perayaan adalah perkara bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syariat dan agama. Bandingkan hal ini dengan perayaan dan peringatan yang ada pada zaman kita sekarang. Sungguh tak terhitung jumlahnya. Baik di negeri kaum muslimin, apalagi di negeri non-muslim. Betapa banyak perayaan yang diselenggarakan di kuburan, petilasan, tokoh, negara, dan lain sebagainya. Dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di India misalkan, berdasarkan penelitian, penduduk muslim di sana memiliki 144 hari perayaan setiap tahunnya. Kalau di Indonesia berapa? Nih, berapa hari perayaannya? Banyak juga ya, tapi nggak tahu. Nah, kemudian setelah itu kita pindah, apa itu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maulid Nabi adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah, sebelum masuk kepada tentang kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, perlu kita ketahui bahwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti muncullah seorang Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju terangnya Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tatkala mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, ya, bahkan dari suku mereka sendiri, yaitu Quraisy. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah, mensucikan mereka. Dakwah Nabi SAW adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pensucian hati, membersihkan hati ini dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran khurafat, keyakinan-keyakinan sesat, dan sebagainya. Oleh karenanya kita tidak membutuhkan penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun, apakah tanda syukur kita tersebut? Ya, kita ungkapkan dengan mengadakan perayaan-perayaan jahili, perayaan-perayaan, ataukah ya dengan ittiba terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbagai keyakinan manusia mewarnai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antara mereka berkeyakinan bahwa malam kelahiran Nabi SAW adalah malam yang paling utama, bahkan lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Ya, ini dinukil dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, karya Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Ya, beliau mengatakan bahwa malam kelahiran Nabi itu lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah berlebihan, sangat berlebihan. Oleh karenanya dibantah oleh Imam Ali Al-Qari dalam kitabnya. Beliau mengatakan seperti ini adalah tidak benar. Karena keutamaan malam Lailatul Qadar ada dalilnya dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sedangkan keutamaan hari kelahiran Nabi SAW tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka berkeyakinan hari itu sangat penuh berkah,
Sampai bila suatu makanan dibacakan padanya maulid Nabi, maka Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Dan air yang dibacakan maulid akan mendatangkan 1000 cahaya dan rahmat, serta mengeluarkan 1000 kegelapan. Sebagian lagi berkeyakinan bahwa rumah yang dibacakan maulid di dalamnya, maka akan tercegah dari mara bahaya. Bila meninggal dunia, maka Allah akan memudahkannya untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang berlebihan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik. Kembali kepada inti permasalahan. Kapan Nabi SAW dilahirkan? Biografi, tempat, dan hari tanggal kelahiran Nabi SAW itu kapan? Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Jelas, pada hari Senin. Dengan kesepakatan para ulama. Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang puasa Senin. Beliau mengatakan, "Dzalika yauma wulidtu wa yauma bu'itstu au unzila alaihi." Hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Oleh karena para ulama bersepakat bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Beliau dilahirkan hari Senin bulan Rabiul Awal. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama menukil ini adalah kesepakatan para ulama. Yaitu pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, tanggal berapa? Hal ini diperselisihkan ulama secara tajam. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini yang masyhur di kalangan kita. Dan ada yang mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Tapi sayangnya penentuan tanggal-tanggal tersebut tidak ada yang sahih. yakni hadis-hadisnya tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini, maka tidak mengapa kita menukil ucapan ulama ahli falak, yang menguatkan bahwa tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 9. Karena nggak ada hadisnya yang sahih, maka kita tidak mengapa untuk menukil perkataan ahli falak yang menguatkan bahwa tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 9, bukan tanggal 12. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sebagian ahli falak belakangan telah meneliti tentang tanggal kelahiran Nabi, ternyata jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Baik. Adapun tahunnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fil. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Adapun tempatnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, para ulama bersepakat bahwa beliau dilahirkan di Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Hanya saja Mekah tempat persisnya mana? Kalau yang pernah berangkat haji atau umroh, di sana ada sebuah tempat yang banyak diklaim oleh sebagian orang, banyak orang, termasuk orang-orang kita, mengklaim bahwa itu adalah tempat kelahiran Nabi, yaitu Maktabah Mekah Mukarramah. Situ nanti akan ketemu pinggir Masjidil Haram. Di sana ada sebuah maktabah, perpustakaan yang sudah tertutup, udah lama nggak dipakai. Diklaim oleh sebagian jamaah Indonesia atau mungkin jamaah-jamaah yang lain juga, mereka mengatakan disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Oleh karenanya ada sebagian di antara mereka yang ngalap berkah di sana, berdoa di sana, ngusap-ngusap di sana, karena menganggap di situ adalah tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi penentuan ini bahwasanya itu adalah tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak benar menurut ahli sejarah. Karena menentukan itu adalah tempat kelahiran Nabi membutuhkan bukti yang otentik. Sedangkan hal itu tidak ada. Dan perlu kita ingat bahwa Nabi dan para sahabat serta salafus saleh tidak begitu perhatian untuk menentukan tempat-tempat yang tidak digunakan sebagai ibadah.
Ya, adapun sa'i, Safa, Marwa misalkan, atau Arafah, Mina, karena tempat itu dijadikan ibadah, maka mereka perhatian. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, mereka tidak perhatian. Ya, mereka lebih perhatian kepada yang lebih mulia daripada itu. Jihad di jalan Allah, menebarkan sunnah, menebarkan ilmu, dakwah, dan sebagainya. Ya, oleh karena ini suatu kesalahan, tatkala sebagian para penulis atau sebagian orang mengkritik, ya, Saudi Arabia atau yang lainnya, bahwasanya mereka itu sukanya memberantas tempat-tempat bersejarah. Ya, tempat-tempat bersejarah. Nah, tidak mengapa bagi seorang pemerintah untuk memberantas tempat-tempat yang tidak digunakan untuk ibadah, kalau itu malah berdampak negatif. Bukankah Umar bin Khattab dahulu pernah memotong pohon Hudaybiyah karena dianggap atau dikhawatirkan akan menjurus kepada hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan sejarah perayaan Maulid Nabi. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dikenal pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dikenal pada zaman tabi'in. Tidak pernah dikenal pada zaman imam-imam 4. Tidak pernah dikenal. Aneh bukan? Sesuatu yang tidak dikenal kemudian kita perjuangkan. Bahkan kalau kita meneliti sejarah, perayaan Maulid Nabi didirikan atau pencetus pertamanya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamakan diri mereka sebagai Fatimiyun. Ya, termasuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah dusta. Sebagaimana kata As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, beliau mengatakan bahwa penamaan Bani Ubaid dengan Fatimiyun terlalu toleransi. Karena Fatimiyun hanyalah orang-orang awam yang jahil. Kakek mereka adalah Majusi, bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau mereka menamakan diri mereka Fatimiyun. Baik, Fatimiyun ini memasuki kota Mesir, atau Bani Ubaid ini yang menamakan diri mereka sebagai Fatimiyun memasuki kota Mesir pada tahun 362 Hijriah. Dari sinilah kemudian tumbuh berkembang perayaan Maulid secara umum dan Maulid Nabi secara khusus. Al-Imam Ali Al-Makrizi, seorang ulama sejarah dan beliau bermadhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa para khalifah Fatimiyun atau Bani Ubaid Al-Qaddah mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya. Perayaan tahun baru, perayaan Asyura, perayaan Maulid Nabi, perayaan Ali bin Abi Thalib, Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Fatimah Zahra, Maulid Khalifah, Maulid perayaan awal bulan Rajab, awal Sya'ban, nisfu Sya'ban, awal Ramadan. Masya Allah, banyak sekali perayaan. Hampir setiap bulan ada perayaannya. Ini pencetus perayaan Maulid Nabi, yaitu siapa? Bani Ubaid Al-Qaddah. Mereka lah yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Fadhaihul Batiniyah bahwa mereka ini, yaitu Bani Ubaid Al-Qaddah ini, adalah orang-orang yang menampakkan sebagai orang Syiah, padahal mereka adalah orang yang murni kafir. Ya. Anehnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan bukti sejarah di atas dan ya, lebih lengkapnya antum baca, kita loncat-loncat aja. Dengan bukti-bukti sejarah di atas, anehnya sekarang terjadi pemutarbalikan fakta. Dikatakan bahwa pencetus perayaan Maulid Nabi alaihi salam adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana bukti sejarah seperti ini? Bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah Salahuddin Ayyubi. Tanya kepada ustadz-ustadz,
atau kiai-kiai yang ada, di kitab sejarah mana, atau di kitab hadis mana, bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Gak ada. Ini adalah pemutarbalikan fakta. Bahkan kalau kita mau jujur, Salahuddin Al-Ayyubi dialah yang memberantas Banu Ubaid Al-Qaddah. Ya, karena Banu Ubaid Al-Qaddah ini dia tidak suka dengan siapa? Salahuddin Ayyubi. Bahkan dalam sejarah mereka sangat berusaha untuk membunuh Salahuddin Ayyubi. Dan Salahuddin Ayyubi pun ya, berusaha untuk membantai mereka, menghancurkan mereka, karena mereka inilah yang menjadi duri dalam peperangan perang salib. Mereka yang membantu orang-orang kafir dalam menghancurkan kaum muslimin. Maka sebelum menghancurkan orang kafir, ya, maka Salahuddin Ayyubi membantai dulu mereka, karena inilah orang-orang yang membantu mereka. Lihat di Afghanistan atau di Irak, rata-rata yang memberi jembatan orang-orang kafir kepada untuk membantai kaum muslimin adalah orang-orang yang berlagak Islam. Orang-orang munafik yang menampakkan diri mereka kepada Islam, tapi pada asalnya mereka bukan Islam. Nah, jadi apa yang populer di kalangan masyarakat, bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi atau pencetus perayaan Maulid Nabi adalah Salahuddin Ayyubi, ini adalah dusta, tidak ada faktanya. Tidak ada bukti sejarahnya. Ya, bahkan ini adalah terbalik, secara sejarah terbalik. Karena justru Salahuddin Ayyubi yang memberantas Banu Ubaid Al-Qaddah, yang mereka adalah pencetus perayaan Maulid Nabi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hukum perayaan Maulid Nabi. Menghukumi sesuatu ini boleh atau tidak bukan masalah yang ringan. Oleh karenanya kita, ayolah ikhwah, tidak boleh gegabah dalam menghukumi ini bid'ah, ini syirik. Semuanya harus dibangun di atas ilmu. Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum mengucapkan dan sebelum beramal. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, ilmui terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan istighfarlah. Demikian juga dalam masalah Maulid. Kita enggak boleh gegabah menghukuminya kecuali berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasulullah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kepada kebanyakan orang atau kepada pendapat si fulan dan si fulan, karena itu semuanya bukan sebuah timbangan kebenaran. Betapa banyak apa kata banyak orang, tapi ternyata menyelisih kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya orang bukan suatu timbangan kebenaran. Kebenaran itu ditimbang apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memperhatikan ayat-ayat dan mengembalikan masalah ini kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kita tidak dapati dalil satupun yang menguatkan tentang adanya perayaan Maulid Nabi. Bahkan dalil-dalil yang ada menguatkan bahwa perayaan Maulid Nabi merupakan perkara yang baru alias bid'ah dalam agama Islam. Ya, yang pertama, dalil-dalil yang menguatkan hal ini. Seandainya perayaan Maulid Nabi ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi sebelum wafatnya, karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Dan ini sudah kita bahas dalam poin yang pertama, tentang Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun dalam agama ini yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi ini
Kita tanya kepada mereka, apakah Nabi mengetahuinya ataukah tidak? Kalau mereka mengatakan tidak tahu, berarti menuduh Nabi SAW jahil. Kalau mereka mengatakan ada dalilnya, kita tanya mereka, apa dalilnya? Paling dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum. Yang insya Allah nanti akan kita bahas ya, dalam syubhat. Dalil-dalil umum. Tentang misalkan cinta Nabi, pengagungan kepada Nabi, dan sebagainya. Dan ini tidak benar. Tadi sudah kita katakan tentang bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Dalil yang umum harus sesuai dengan contoh Nabi SAW dan praktek para sahabat Nabi SAW. Jadi ayyuhal ikhwah, seandainya perayaan Maulid itu disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi. Karena Nabi tidak mungkin menyembunyikan risalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau permasalahan yang sepele saja diajarkan, apalagi perayaan Maulid Nabi, tentu akan diajarkan kalau memang itu ada ajarannya. Karena Nabi telah meninggalkan kita di atas perkara yang jelas. Taraktukum ala bayda nakiyah, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Saya tinggalkan kalian di atas terang benderang, suatu yang jelas. Ya, malamnya seperti siangnya. Insyaallah, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Dakwah Nabi Muhammad SAW jelas, tidak membutuhkan kepada rahasia. Oleh karena itu salah kalau ada orang yang berdakwah secara rahasia-rahasia, gerakan bawah tanah atau yang lain, nggak perlu. Dakwah Nabi SAW itu terang-terangan. Ya, untuk apa kita sembunyikan kalau itu adalah suatu kebenaran? Bahkan orang yang menyembunyikan kebenaran atau bisik-bisik dalam kebenaran, ini perlu dicurigai. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Kalau kamu melihat suatu kaum yang bisik-bisik soal agama, tidak secara umum, ya, maka ketahuilah bahwa mereka adalah suatu kaum yang sedang membangun kesesatan. Nah, yang kedua, seandainya perayaan Maulid Nabi ini merupakan bagian agama yang disyariatkan, lalu Nabi tidak menjelaskannya kepada umat, maka itu berarti Nabi berkhianat. Dan ini adalah tuduhan yang keji kepada Nabi SAW. Karena Nabi telah menyampaikan semua syariat ini kepada umatnya, sebagaimana diakui oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam Hajjatul Wada, Nabi bertanya kepada mereka, ya, fa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian akan ditanya tentang diriku, apakah saya telah menyampaikan risalah Allah ataukah belum? Lalu para sahabat menjawab, qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami menjadi saksi wahai Nabi bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah memberikan nasihat. Ya, semua permasalahan agama telah engkau sampaikan kepada kami. Ini jawaban para sahabat. Para sahabat menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikan semua permasalahan agama. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami, menunjukkan saking sempurnanya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Hadis ini mencela tentang adanya bid'ah dalam agama, perkara baru dalam agama. Dan perayaan Maulid tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita tanya terlebih dahulu, perayaan Maulid agama atau adat? Kalau mereka mengatakan ini cuma adat aja, bohong. Ya. Kalau itu adat, kenapa harus diingkari orang yang tidak mengamalkannya? Kalau itu adat, ya, kenapa mereka menganjurkannya? Nah, para ulama telah menegaskan bahwa perayaan Maulid tidak ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Al-Imam Abu Hafiz Tajuddin Al-Fakihani dalam kitabnya Al-Mawrid fi Amalil Maulid, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui dalil tentang Maulid, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak pula dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama.
yang merupakan panutan dalam agama, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran para pendahulu. Bahkan maulid ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat oleh para pengangguran dan dorongan nafsu syahwat yang dipertuhankan oleh orang-orang yang suka makan. Kalau nggak ada makannya, nggak mau. Nah, baik, ini perkataan Tajuddin Al-Fakihani ya, bukan perkataan saya ini. Nah, Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala juga mengatakan dalam kitabnya Bahsun fi Hukmil Maulid, ya, saya tidak mendapati dalil yang menunjukkan disyariatkannya perayaan maulid, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau istidlal, pengambilan dalil. Bahkan kaum muslimin telah bersepakat bahwa perayaan tersebut tidak pernah ada pada generasi yang terbaik. Ya, itu perkataan para ulama yang menegaskan bahwa perayaan maulid tidak pernah ada dalam zaman Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, seandainya perayaan maulid ini disyariatkan. Yang keempat ya, keliru itu. Yang keempat, seandainya perayaan maulid ini disyariatkan, niscaya tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat dan para generasi utama. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Seandainya itu adalah suatu kebaikan, tentu para sahabat dan para ulama ussalaf mendahului kita. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ataukah para sahabat Nabi? Tentu orang yang mengetahui sejarah cintanya Nabi sallallahu, cintanya para sahabat kepada Nabi akan menjawab para sahabat yang lebih cinta daripada kita. Ya, tidak mengapa kita sebutkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu bahwa para sahabat tatkala meninggalkan perayaan Nabi bukan berarti karena mereka tatkala mereka meninggalkan perayaan Nabi itu karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya perayaan Maulid Nabi itu sebagai bukti cinta kepada Nabi, tentu para sahabat akan melakukannya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimanakah cinta kalian, yaitu para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, "Kana wallah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala dhama." Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta-harta kami, daripada anak-anak kami, daripada orang tua kami, ayah dan ibu kami, dan daripada air yang segar bagi orang yang kehausan. Orang yang haus, yang paling dicari adalah air yang segar. Lebih daripada itu kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan juga ucapan Zaid ibn Datinah. Ya, tatkala beliau disandra oleh orang-orang kafir dan akan dihukum mati. Maka Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik bertanya kepada Zaid ibn Datinah. Ya, "Unshiduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanak nadribu unukahu wa innaka fi ahli?" Wahai Zaid, bersumpahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah, apakah kamu suka? Apakah kamu senang kalau seandainya Muhammad yang berada dalam posisimu, lalu kami penggal lehernya, sedangkan kamu enak-enakan dengan istrimu di rumah? Apa kata Zaid? "Wallahi ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'dhi wa inni jalisun min fi ahli." Demi Allah, saya tidak suka, saya tidak senang kalau Muhammad sekarang berada di tempatnya terkena duri sedikit pun. Subhanallah, kena duri saja saya enggak suka. Bagaimana kalau dia dalam posisiku dan akan dipenggal lehernya? Terkena duri saja saya enggak suka. Subhanallah. Demikian pengagungan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga pengagungan para sahabat dalam perang Uhud, pembelaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha yang mengorbankan jiwanya sampai menjadi apa? Tameng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengorbankan punggungnya untuk dipanai oleh orang-orang kafir demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga komentar Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi.
utusan orang-orang kafir Quraisy. Dalam sulhul Hudaybiyah, dia mengatakan, "Ai wallah," tatkala kembali kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ai wallah, laqad wafittu 'alal muluk wa wafittu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasi. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada." Saya sudah menjadi utusan ke beberapa negara. Ke Romawi, Persia, Najasi dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah melihat pengawal-pengawal mereka lebih mengagungkan raja-raja mereka lebih daripada para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Wallahi in tanahhama naqamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jilda. Tidaklah Muhammad meludah kecuali ludahnya nanti akan diambil oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, lalu diusapkan ke wajah dan kulitnya. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau dia memerintahkan kepada mereka suatu perintah, mereka langsung melakukannya. Wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Kalau Nabi SAW wudu, mereka seakan-akan bertengkar, rebutan air wudunya. Wa idza takallama khafidhu aswatahum indah. Kalau beliau berbicara, mereka akan mendengarkan suara beliau dan akan diam. Wa ma yahidduna an-nadhara ilaihi ta'dhiman lahu. Dan mereka tidak berpapasan kepada Nabi SAW dengan wajah-wajah mereka untuk pengagungan kepada Nabi. Demikian beberapa contoh pengagungan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Bahkan saking pengagungan yang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, Anas mengatakan, "Inna abwaban Nabi SAW kanat tuqra'u bil adhafir." Ya, pintu-pintu rumah Nabi SAW itu diketuk dengan kuku. Enggak ngetuk dengan seperti kita tok tok tok, enggak. Dengan kuku. Saking menghormati dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau demikian cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, lantas apakah tatkala kita merayakan Maulid Nabi kita merasa lebih cinta kepada para sahabat Nabi? Maka pikirkanlah, wahai orang-orang yang memiliki akal. Yang kelima, perayaan Maulid Nabi termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasara yang merayakan Maulid Nabi Isa alaihissalam, sedangkan menyerupai mereka hukumnya haram. Dan ini termasuk kaidah dalam Islam yang dijelaskan secara bagus oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim, bahwa termasuk kaidah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah menyelisihi orang-orang kafir. Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Kalau menyerupai orang-orang yang baik, menyerupai para sahabat, menyerupai para salaf yang tidak merayakan Maulid, maka dia bersama mereka. Dan siapa yang menyerupai orang-orang kafir, menyerupai Bani Qaddah Al-Ubaidiyah, pencetus para Maulid Nabi, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Yang terakhir, perayaan Maulid Nabi merupakan banyak sekali memiliki kemungkaran-kemungkaran. Perayaan Maulid Nabi bermacam-macam. Ada sebagian di antara mereka cukup membacakan Al-Quran, kemudian sejarah Nabi SAW secara ringkas, kemudian mungkin makan, kalau makan itu harus itu, makan secukupnya, kemudian selesai. Ada yang cukup sampai di situ saja. Ini pun tidak boleh, menurut pendapat yang kuat. Dan yang dibolehkan para ulama yang membolehkan Maulid Nabi ini maksudnya. Jadi sebagian para ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi, seperti misalkan As-Suyuti atau Ibnu Hajar, maksudnya adalah Maulid Nabi yang tidak ada kemungkarannya. Dan yang kedua adalah Maulid Nabi yang di sana ada kemungkaran-kemungkarannya. Dan ini yang sekarang banyak. Tidak ada perayaan Maulid Nabi yang sepi dari kemungkaran-kemungkaran. Dan perayaan Maulid Nabi yang perlu kita ketahui di sini ada faedah yang berharga. Perayaan Maulid Nabi yang dicampur dengan kemungkaran-kemungkaran ini diingkari secara tegas
dan keras oleh tokoh pendiri organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammad Hasim Al-Asy'ari, ya, Al-Jombangi, ya. Nah, tertulis dalam kitabnya seperti itu, Al-Jombangi, yang juga pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dia memiliki sebuah kitab judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'u Maulid Bil Munkarat. Beberapa peringatan wajib untuk orang yang berbuat kemungkaran dalam maulid. Di awal buku tersebut, dan itu saya cantumkan dengan bahasa Arabnya. Buku tersebut tertulis dengan bahasa Arab. Ya, saya cantumkan bahasa Arabnya. Sangat menarik sekali ucapan beliau. Amalul maulid alal wasfil ladzi wasaftu awalan haram. Ya, melakukan perayaan maulid dengan sifat yang telah saya sifatkan, yaitu yang campur dengan kemungkaran dan maksiat. Hukumnya adalah haram. La yahtalifu fi hurmatihi isnan. Tidak berselisih tentang haramnya dua orang. Wala yantatikhu fi man'ihi anzan. Ya. Dan tidak tubrukan tentang larangannya anzan, dua tanduk. Ya, enggak perlu diributkan ini. Ya, kalau merayaan Maulid Nabi yang bercampur di sana maksiat, dicampur di sana kemungkaran, maka ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu hukumnya adalah haram. Wala yastahsinuhu dzawul muru'ati wal iman, dan tidak dianggap baik oleh orang-orang yang memiliki muru'ah dan iman. Wa innama yarghabu fihi man tumisat basiratuh, dan orang yang menghendakinya adalah orang yang telah hilang pandangannya. Wastaddat fil ma'akili wal masyaribi raghbatuh, dan dia adalah orang yang sangat syahwat, senang makan dan minum. Ya, bukan saya juga ya. Wala yakhafu fil ma'asi laumata la'im, dan dia tidak khawatir ya dalam berbuat maksiat. Enggak malu. Wala yubali annahu minal adhaim, dan orang yang tidak peduli bahwasanya itu adalah perbuatan dosa besar. Wa kadza tafarruju alaihi wal khuduru fi, demikian juga orang yang menyaksikan dan menghadirinya. Wa i'ta'ul mali li ajlih, atau nyumbang untuk perayaannya. Fa inna dzalika kullahu haram, semua itu hukumnya adalah haram. Syadidut tahrim, sangat diharamkan. Lima fihi minal mafasidi allati satudkaru insyaallah fi akhir tambihat, karena adanya kerusakan-kerusakan dan kemungkaran-kemungkaran yang akan kami sebutkan di akhir kitab. Ini ucapan Al-Ustaz Muhammad Hasim Al-Asy'ari, ya, pendiri organisasi besar ya di negeri kita ini. Lantas bagaimanakah sekiranya kalau seandainya beliau melihat dan menyaksikan perayaan-perayaan maulid yang diadakan oleh para pengikutnya? Tentu beliau akan mengingkari. Tapi demikianlah bid'ah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, jangan kamu meremehkan bid'ah, karena setiap bid'ah itu awalnya kecil, tapi kemudian lambat laun akan menjadi besar. Karena ini kita nggak boleh meremehkan suatu kemungkaran. Karena kemungkaran kalau kita remehkan, besar, besar, besar. Seperti kalau kita terluka, kalau diremehkan, ya akan membesar, membesar dan menjadi parah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kemungkaran maulid. Yang pertama, musik dan permainan sejenis judi. Ini kayaknya udah suatu hal yang biasa. Kalau perayaan maulid ada nyanyiannya, dikeluar fatayatnya, ya, para pemudi-pemudi yang melantunkan lagu-lagu atau qasidah-qasidahnya. Mungkar. Yang itu diingkari sendiri oleh ya, pendiri organisasi ini. Yang kedua, pemborosan. Karena mengeluarkan harta untuk mendukung keharaman. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan sekarang Masya Allah, ya, perayaan maulid dibuat begitu mega, yang seandainya dana-dana perayaan tersebut digunakan untuk membantu orang fakir atau orang yang terkena bencana, tentu akan lebih bermanfaat daripada mereka, kepada mereka. Yang ketiga, terang-terangan dalam maksiat. Terang-terangan dalam maksiat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang terang-terangan dalam maksiat. Yang keempat,
bersifat nifaq. Karena dia menampakkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal sebenarnya tidak cinta kepada Nabi. Yang kelima, apabila para santri melakukan hal ini masih ucapan beliau ya. Apabila para santri melakukan hal ini, kemudian seorang alim diam tidak mengingkari, maka ini akan menyebabkan orang-orang awam akan menyangka bolehnya atau bahkan kebaikan hal itu dalam syariat. Dan ini termasuk akibat diamnya orang alim. Orang alim kalau dia duduk menghadiri kemungkaran-kemungkaran dan dia tidak mengingkari, orang awam akan mengatakan, oh ini baik, buktinya itu si fulan itu atau orang alim tersebut atau Pak Ustadz itu hadir. Seandainya itu adalah mungkar, nggak mungkin dia datang, ya kan? Itu alasan. Nah, dan di antara kemungkaran maulid juga, dan ini adalah sudah selesai dari ucapan beliau. Di antara kemungkaran juga, yaitu kebiasaan dalam acara maulid Nabi, apa? Berdiri. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW atau ruhnya hadir dalam acara maulid. Sehingga saat disebut namanya, para hadirin berdiri untuk menghadirinya, menghormatinya. Biasanya kan nanti dalam acara maulid, nanti di akhir, kalau sudah disebut nama Nabi SAW, nanti kiaman, rahimakumullah, nah gitu, berdiri semuanya. Ya. Nah, dan ini adalah termasuk suatu hal yang terlarang. Pertama, meyakini bahwasanya Nabi SAW hadir dalam perayaan maulid. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan dalil. Mana dalilnya bahwasanya Nabi SAW kalau beliau setelah matinya akan menghadiri perayaan-perayaan maulid? Ini kan masalah gaib yang tidak boleh kita berbicara kecuali berdasarkan dalil. Yang kedua, bahwa Nabi SAW tidak suka kalau ada seorang yang berdiri untuk sebagai menghormati dirinya. Nabi bersabda, "Man sarrahu ayatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa yang ingin, yang senang dihormati manusia dengan cara berdiri, maka hendaknya ia mengambil tempat di neraka. Oleh karenanya para sahabat Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, lam yakun syahsun ahabba ilaihi min Rasulillah. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat lebih dari Rasulullah. Ya. Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahatihi lidari. Tetapi mereka kalau melihat Rasulullah SAW, mereka tidak berdiri. Hormat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi membenci hal itu. Jadi pertama, dari dua sisi. Yang pertama, keyakinan mereka bahwa Nabi hadir, ini membutuhkan dalil. Yang kedua, anggaplah Nabi benar-benar hadir. Cara kita untuk menghormatinya dengan berdiri, Nabi tidak suka. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. Oleh karenanya para sahabat tidak berdiri kalau Nabi SAW hadir. Karena Nabi mengetahui, karena Nabi SAW membenci hal itu. Karena Nabi adalah seorang yang tawadhu, memiliki akhlak yang luhur. Bukan orang yang sombong, orang yang congkak, tidak. Beliau tidak ingin agar kalau umatnya seperti melakukan seperti yang dilakukan kepada para raja, para pemimpin. Tidak. Dan di antara kemungkaran maulid Nabi alaihi salatu wassalam adalah munculnya banyak hadis-hadis yang dusta yang diatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis laulak ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena kamu wahai Nabi, saya tidak menciptakan makhluk. Dan hadis awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi wahai Jabir. Semua ini adalah hadis yang tidak ada asalnya. Atau hadis yang biasa juga laris, man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minad dhahabi fi sabilillah. Masya Allah. Barang siapa yang mengadakan maulidku, maka saya akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat baginya. Dan siapa yang menginfakkan, mensedekahkan 1 dirham
untuk perayaan maulidku, seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung emas. Hadis ini adalah hadis yang dusta, tidak ada sanadnya. Di kitab mana? Di kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin bukan kitab hadis, dan itu pun tidak dinasabkan kepada Nabi, tapi dinasabkan kepada sebagian salaf, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu pun enggak ada juga. Karena Abu Bakar dan Umar mereka enggak melakukan perayaan Maulid Nabi. Jadi hadis ini bukan hadis, bukan juga perkataan para sahabat. Apa yang terdapat dalam sebagian kitab kuning itu adalah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Baik. Kemudian syubhat dan jawabannya. Saya tidak akan memperinci tentang syubhat dan jawabannya, karena ini terlalu panjang dan membutuhkan waktu. Apalagi waktu kita sudah habis. Tapi ingat 2 kaidah dalam menghadapi syubhat-syubhat. Yang pertama, bertanya tentang dalilnya. Bertanya tentang dalilnya. Jadi apa dalilnya? Karena ada sebagian mereka berdalil, dalilnya tidak sahih dari Nabi SAW. Seperti misalkan tadi, man aqama li maulidi, siapa yang mendirikan maulidku, maka saya akan memberi syafaat kepadanya. Ini enggak ada dalilnya. Jadi enggak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, kalau mereka mendatangkan dalil, kita tanya tentang pemahamannya. Siapa di antara para sahabat, siapa di antara para tabi'in, siapa di antara para salaf dan para imam yang memahami seperti pemahaman ini? Seperti misalkan hadis tentang puasa Senin. Dikatakan Nabi SAW, "Dzalika yaumul wulidtu." Pada hari Senin tersebut adalah hari saya dilahirkan. Dijadikan dalil tentang perayaan Maulid Nabi. Nabi saja menghormati. Berarti kita pun harus menghormati dengan perayaan. Dalilnya sahih, tapi apa? Cara pendalilannya yang tidak benar. Dari segi mana ini dijadikan dalil tentang perayaan Maulid Nabi? Nabi SAW puasa Senin, dengan puasa merayakannya, bersyukurnya dengan puasa. Loh, kok kita malah makan-makan? Ya kan? Ini menyelisih. Nah, jadi itu. Adapun syubhat-syubhat yang lainnya, antum bisa baca sendiri. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah cinta Rasul. Cinta Rasul. Ini penting karena banyak orang menganggap bahwa orang yang tidak merayakan Maulid Nabi berarti tidak cinta Rasul SAW. Cinta Rasul yang sejati bukan dengan perayaan Maulid Nabi yang cuma sekali dalam setahun. Cinta kepada Nabi SAW adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim dalam setiap menitnya, bahkan dalam setiap detiknya. Dia harus cinta kepada Nabi SAW. Dan ini diwujudkan dengan yang pertama, membenarkan ucapan Nabi SAW, membenarkan hadisnya, tidak mendustakannya. Yang kedua, dengan mengikuti Nabi SAW, sunnahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang ketiga, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi larangannya kita langgar, perintahnya kita abaikan. Kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqa la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu sejati, pasti kamu akan taat kepadanya. Sungguhnya orang yang cinta itu adalah orang yang mentaati orang yang dicintainya. Baik, demikian juga termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menebarkan sunnahnya dan membela hadis-hadisnya, sekalipun orang banyak mencelanya. Inilah tata cara cinta kepada Nabi SAW. Bukan dengan cara perayaan-perayaan yang seperti itu. Sebagai penutup, kita nukil di sini dialog menarik antara seorang syekh yang mengingkari perayaan Maulid dengan orang yang pro Maulid. Kata syekh, apakah Maulid merupakan amal ketaatan ataukah kemaksiatan? Orang yang kontra mengatakan jelas ketaatan. Orang yang pro Maulid mengatakan jelas ketaatan dong. Maulid Nabi, cinta kepada Nabi itu. Apakah Nabi mengetahui ketaatan tersebut atau tidak mengetahuinya? Jawab syekh. Kemudian orang itu mengatakan jelas Nabi mengetahuinya. Nggak mungkin dia mengatakan Nabi nggak mengetahuinya. Karena kalau mengatakan Nabi tidak mengetahuinya berarti menuduh Nabi adalah jahil. Kemudian syekh mengatakan, apakah Nabi menyampaikannya ataukah menyembunyikannya? Apakah Nabi menyampaikan perayaan Maulid Nabi atau menyembunyikannya?
datangkan kepada saya contoh dari Nabi tentang perayaan Maulid. Dia nggak bisa jawab. Diamnya saudara berarti menunjukkan Nabi tidak menyampaikannya. Ya, jadi ini adalah satu bukti bahwasanya kita tatkala tidak merayakan Maulid Nabi bukan berarti kemudian tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup, ya, perhatikan apa yang dikisahkan oleh Al-Makrizi, dan ini adalah satu kisah yang sangat menarik sekali untuk dijadikan perhatian bagi kita. Al-Makrizi bercerita dalam biografi Ismail bin Yusuf Al-Inbabi. Dia merayakan Maulid Nabi setiap tahun. Saya ingat dia pernah mengadakan perayaan Maulid sebagai adat kebiasaannya pada bulan Rabiul Awal tahun 799 Hijriyah. Maka manusia pun banjir untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan halaman pun penuh dengan para hadirin, dengan kehadiran orang-orang alim. Mereka pun melakukan bermacam-macam kefasikan pada malam itu, karena campur aduk laki-laki nakal dengan perempuan. Maka menurut berita yang valid, bahwa pagi itu dijumpai botol-botol khamr yang diminum pada malam harinya, lebih dari 50-an botol, dan dibuang di pinggir sawah. Beberapa perawan pun malam itu menjadi tidak perawan lagi. Lampu-lampu dinyalakan dengan mengeluarkan biaya yang banyak sekali. Sehingga pada hari Ahad pagi, usai acara tersebut, Allah mengirimkan angin topan yang melululantahkan orang-orang yang berada di sana dan menimbuni mereka dengan tanah serta menghancurkan kemah-kemah mereka. Kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidaklah bencana dan musibah yang menimpa kita kecuali karena kemaksiatan kita. Hendaknya kita sadar. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan manusia. Demikianlah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang dapat kita sampaikan tentang polemik perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita baca beberapa pertanyaan semampunya. Karena enggak boleh berfatwa tanpa ilmu. Jangan panjang-panjang ini. Kalau Rasulullah SAW puasa Senin, karena lahirnya hari Senin, apakah boleh kita puasa pada saat hari tanggal kelahiran kita? Boleh atau tidak? Tidak. Ya, misalkan dilahirkan pada hari Rabu, berarti pada hari Rabu kita. Nah, ibadah itu, ya, ingat kaidah. Ibadah itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan dengan logika. Ya, jadi ini tidak disyariatkan. Dan kias seperti ini, ayyuhal ikhwah, dari sinilah muncul bid'ah-bid'ah. Kias yang tidak ada dasarnya. Contoh antum tahu, ada sebagian orang yang adzan untuk mayit. Kalau mau menguburkan, diadani dulu dan dikomati. Apa dalilnya? Enggak ada dalilnya kecuali kias. Mereka mengatakan, kalau orang yang baru lahir diadani, berarti kalau mati juga diadani. Kias. Dan kias seperti inilah salah satu faktor penyebab munculnya bid'ah. Bagaimana membantah orang yang mengatakan yang melakukan yasinan tahlilan maulid, mereka mengatakan itu bukan ibadah mahdhah. Bohong. Kalau itu bukan ibadah. Ya kan? Semua orang mengakui bahwasanya itu adalah satu ibadah. Kalau itu bukan ibadah, ya, kalau itu bukan ibadah, hanya sekedar main-main saja, kenapa kemudian mereka menganjurkannya? Kemudian kenapa mereka memperjuangkannya dan membelanya? Ya kan? Bahkan mungkin mencela orang-orang yang mengingkarinya atau membid'ahkannya. Kalau itu hanya sekedar adat biasa saja. Dan ini nggak mungkin ya, ikhwan. Ini hanyalah sekedar kebohongan semata. Mengatakan bahwasanya itu hanyalah adat istiadat saja. Bukankah di sana ada zikir? Di sana ada acara-acara agama dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang tidak diterima. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu yang bid'ah atau bukan? Patokannya adalah apakah itu diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ataukah bukan? Ya, apakah itu
pernah diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah ibadah. Sekali lagi dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah dunia. Kemudian setelah itu kita membaca keterangan para ulama. Ini sangat membantu sekali. Dan di sana ada kaidah dalam mengetahui bid'ah. Pembahasannya cukup panjang. Ya. Bolehkah saya mengkopi sebagian isi buku ini untuk berdakwah di masjid-masjid yang sering merayakan Maulid Nabi? Kalau tidak mendatangkan mafsadat yang lebih besar, maka tidak mengapa. Tapi kalau mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka jangan. Ya, kita harus hikmah dalam dakwah ila Allah Jalla wa Ala. Kita melakukan bedah buku ini di sini karena kebanyakan yang hadir adalah ikhwan-ikhwan kita. Nah, perlu hikmah di dalam dakwah ila Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau itu mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka perlahan-lahan sampaikan kepada mereka. Misalkan hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Enggak apa-apa. Misalkan dikopikan yang bagian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun bagi mereka misalkan yang ingin mengetahui kebenaran, enggak apa-apa. Ya. Kalau perlu jangan fotokopi, belikan malah bagus. Nah, apa hukumnya makan makanan dari acara bid'ah? Nah, biasanya nggak ikut, tapi biasanya dikasih. Ini repot. Kalau ditolak, apa? Repot. Ditolak repot. Ini rizki, masa ditolak? Disangkanya nanti kita sombong. Diterima repot juga. Ya, nanti ada celetukan sebagian orang, enak aja, ya, bilang bid'ah tapi makanannya iya. Baik. Oleh karenanya ya ikhwah, kita kembali kepada kaidah. Pada asalnya sebenarnya ya, makanan tersebut hukumnya adalah halal dan kita punya kaidah. Asal semua makanan hukumnya adalah halal. Dan di situ tidak ada yang mengharamkan kecuali di sini apabila mendatangkan fitnah seperti tadi. Ya, kalau mendatangkan fitnah seperti tadi, tuh kunjingan sebagian orang bid'ahnya enggak mau, tapi makanannya ya. Kalau kita ada fitnah seperti itu, maka sebaiknya adalah apa? Tidak menerimanya. Untuk membendung fitnah. Dan kita sampaikan secara baik. Apa hukumnya merayakan hari Imlek, hari Valentine? Tasyabbuh. Kalau tahlilan aja nggak boleh, apalagi Imlek. Apalagi Valentine Day. Nah, bagaimana hukum membaca Al-Quran setiap mau sholat? Sebagai tanda sholat akan segera dimulai dengan dibatasi ayatnya. Jika sudah sampai pada ayat tertentu, itu menandakan sholat akan dimulai. Maksudnya murotal sebelum adzan itu ya. Kalau itu maksudnya, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Hajj dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa memutar murotal sebelum adzan, biasanya kan ada, atau sebelum Jumatan, ya, diputar murotal atau membacakan ayat-ayat atau sholawatan, maka ini adalah perbuatan yang bid'ah. Tidak ada ajarannya dalam agama. Adapun kalau misalkan membaca Al-Quran sendiri, maka ini tidak mengapa. Membaca Al-Quran sebelum sholat, sambil nunggu imam, misalkan membaca Al-Quran, maka ini tidak mengapa. Bagaimana politik dalam Islam? Politik dalam Islam adalah politik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, itu politik yang syar'i. Oleh karenanya para ulama menulis kitab-kitab dalam ilmu politik. Bukankah Syekhul Islam Taimiyah punya kitab As-Siyasah Syar'iyyah? Ya. Dan para ulama-ulama yang lainnya. Adapun politik yang sekarang banyak dipermainkan oleh orang-orang adalah politik orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Termasuk ucapan yang bagus dari Syekhul Albani rahimahullah tentang masalah politik. Beliau mengatakan, minas siyasatil yaum tarkus siyasah. Termasuk politik syar'i pada zaman sekarang ini adalah meninggalkan politik.
termasuk politik syar'i pada zaman kita sekarang ini adalah meninggalkan politik. Politik apa? Politik orang-orang kafir. Ya, yang dibangun di atas demokrasi, kemudian berujung kepada demonstrasi, ya, dan sebagainya. Apabila istri haid, jima, tapi waktu itu istri sudah bersih mandi, melakukan jima sama suami. Setelah selesai ternyata istri haid lagi, padahal si istri waktu itu sudah yakin bersih dari haid. Gimana tadi hukumnya? Setelah selesai jima ternyata darah haid keluar lagi, walau cuma sedikit. Tolong dijawab. Nah, ini nggak berkaitan dengan maulid ini. Jauh sekali ini, tapi nggak apa-apa lah. Dia ngomong, tolong dijawab, Pak. Nah, kalau memang istri yakin bahwasanya dia telah suci, maka boleh. Kemudian dengan syarat setelah mandi. Ya, setelah mandi, maka diperbolehkan bagi suaminya untuk jima dengannya. Adapun kalau sebelum mandi, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau setelah jima kemudian keluar lagi, yang pertama, kalau memang dia tadi yakin bahwasanya sudah suci, tidak mengapa, tidak ada dosa baginya, karena yakin sudah suci. Kalau keluar lagi setelah jima kok keluar lagi, maka nggak boleh lagi, karena sekarang keluar haid lagi. Ya, ibrohnya adalah dengan apa? Suci. Kalau memang sudah suci, maka boleh setelah mandi tentunya. Kalau keluar lagi, nggak boleh lagi, nunggu lagi. Ya, baik. Itu seperti misalkan dalam nifas. Ya, itu sering terjadi pada kaum wanita. Terus kan belum 40 hari sudah apa? Sudah suci. Ya, setelah sholat, misalnya mandi, sholat, bergaul dengan suaminya dan sebagainya, kemudian beberapa hari berikutnya apa? Keluar lagi. Maka itu berarti masih darah nifas sampai 40 hari. Kalau setelah 40 hari, maka apa yang keluar darinya itu namanya darah istihadah. Bagaimana sikap seorang pegawai yang tempat kerja atau majikannya merayakan hal yang semacam itu, sedangkan ada perintah dari majikan dan dikhawatirkan adanya madharat apabila mengingkarinya secara terang-terangan? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya sampaikanlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang lemah lembut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang baik untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, tidak boleh bagi kita untuk ikut-ikutan taat kepada orang tua atau taat kepada majikan, ya, untuk mengikuti perayaan-perayaan jahiliyah. Hendaklah kita sampaikan uzur kepada mereka dan kita harus toleransi. Ini adalah agamaku. Nah, banyak bid'ah yang mudah tersebar dan mudah diterima oleh masyarakat awam. Salah satu sebabnya mereka merasa amalan-amalan bid'ah tersebut mendatangkan manfaat bagi mereka. Misalnya membuat hati menjadi ayem, tentrem, dan lainnya. Bagaimana menasihati kepada masyarakat awam yang demikian? Karena amalan bid'ah yang banyak tersebar juga disebarkan oleh orang-orang yang dianggap tokoh agama. Ini adalah waswas syaitan. Ini adalah waswas syaitan yang memberikan waswas kepada mereka bahwa melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan ini lebih tentram dan lebih menenteramkan hati mereka. Tidak ada ketentraman kecuali dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak ada ketentraman kecuali dalam naungan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun bid'ah, adapun khurafat, adapun syirik, sekalipun orang menganggapnya itu adalah ketenangan, pada dasarnya itu bukanlah ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Lihat Nabi SAW. Tatkala ada orang tadi 3 golongan yang datang kepada istri Nabi SAW dan bertanya kepada ibadah-ibadah beliau, bukankah mereka menganggap itu adalah menenangkan hati mereka dan itu adalah tazkiyatun nufus untuk penyucian jiwa mereka? Tapi tatkala hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi,
maka Nabi menegur mereka. Jadi tazkiyatun nufus, ketentraman hati itu hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara-cara yang lainnya, kalau itu dianggap menenteramkan hati, itu hanyalah was-was dari syaitan. Bagaimana jika kita melakukan suatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, ingin pahala yang lebih, tapi tidak tahu bahwa amalan tersebut dilarang? Apakah seorang tersebut dihukumi pelaku bid'ah dan telah berdosa melakukan perbuatan tersebut? Yani jika melakukan suatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak tahu bahwa amalan tersebut dilarang, yani tidak ada contohnya, nggak tahu ternyata itu adalah bid'ah. Apakah seorang tersebut dihukumi melakukan bid'ah? Ya, tetap dihukumi melakukan suatu bid'ah. Tapi apakah dia dianggap sebagai mubtadi' ahlul bid'ah? Ini lain urusannya. Ya, kalau dia memang jahil, tidak mengerti, maka dia tidak dihukumi sebagai mubtadi'. Tapi dia telah melakukan, amalannya tetap bid'ah. Ya, tapi apakah dia dianggap sebagai ahlul bid'ah? Ini tidak, karena dia adalah orang yang jahil. Seperti kalau ada orang yang melakukan kekafiran, dan dia tidak tahu, amalannya tetap dia dianggap sebagai melakukan suatu kekufuran. Tapi apakah dia dianggap kafir? Tidak. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran dianggap sebagai kafir. Ya, kalau memang ada udzur. Bukankah dahulu disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang yang saking gembiranya, untanya kembali, makanan perbekalan safarnya kembali, lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Mengatakan Allah adalah hambanya, dia adalah Rabbnya. Bukankah ini adalah ucapan yang kufur? Ucapannya. Tapi apakah pelakunya disebut sebagai kafir? Tidak. Kenapa? Karena orang tersebut mengatakannya karena saking gembiranya. Orang kalau saking gembira atau saking sedihnya, kadang salah ngomong. Oleh karena itu suatu kaidah yang perlu diperhatikan oleh semuanya. Laisa kullu man waqa'a fil bid'ah atau laisa kullu man waqa'a fil kufri yaqa'u ismul kufri alaih. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran berarti dia dianggap sebagai kafir. Demikian juga laisa kullu man waqa'a fil bid'ah yaqa'u ismul bid'ati alaih. Tidak semua orang yang melakukan suatu kebid'ahan lalu dia dianggap sebagai ahlul bid'ah. Benar dia melakukan bid'ah, tetap amalannya bid'ah. Tapi apakah dia dianggap sebagai ahlul bid'ah? Tidak. Syekhul Islam Taimiyah dan As-Satibi mengatakan bahwasanya yang namanya mubtadi' yaitu adalah orang yang membuat suatu bid'ah, membuat aturan yang baru dalam agama, kemudian mendakwahkannya dan memperjuangkannya. Adapun sebagian orang kadang hanya cuma ikut-ikutan dan sebagainya, maka ini sulit untuk menghukumi mereka sebagai ahlul bid'ah. Baik. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita kaji dalam pertemuan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan menjadikan apa yang kita pelajari ini adalah hujjah bagi kita dan bukan hujjah alaina. Hujjatun lana la alaina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.